Selamat pagi PA. Apa kabar PA? Bersuka cita. Yes, yes, yes. Nah adik-adik, seperti biasa sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, kita akan saat teduh lebih dulu. Semuanya ambil sikap saat teduh. Mari kita saat teduh. Saat teduh selesai. Adik-adik, sekarang kita akan mulai ibadah kita. Ibadah hari ini akan dilayani oleh adik-adik dari Pavanderstur. Selamat beribadah. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Aku Istimewa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami di surga, kami ingin mulai ibadah Tuhan, Tuhan dalam ibadah kami. Tuhan berkati dampingi kami dalam acara ibadah ini Tuhan, supaya lancar dari awal hingga akhir. Terima kasih, haleluya, amin. Selanjutnya mari kita nyanyikan lagu Bermacam-macam Anak. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo mata, ada putih kulitnya, yang hitam ataupun rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Teman-teman, mari kita membaca Mazmur 133 ayat 1-3. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian Zira Daud ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara yang bersama dengan rukun. Ayat 2. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Lagu selanjutnya mari kita menyanyikan lagu Alangkah Baik dan Indahnya. Halo adik-adik, senangnya bisa tetap beribadah bersama walau kita ada di rumah masing-masing ya. Nah, kali ini kakak mau memberikan pengumuman PA untuk kita semua. Pengumuman yang pertama, untuk IMPA minggu depan kita masih menggunakan video seperti ini ya. Jadi adik-adik bisa tetap beribadah di rumah aja. Pengumuman yang kedua, kegiatan PA Pelita seperti paduan suara, futsal, dan tarian daerah masih belum bisa berjalan ya. Untuk info selanjutnya nanti akan disampaikan lagi. Ditunggu ya info selanjutnya. Pengumuman yang ketiga, adik-adik di dalam ibadah ini tetap ada persembahan IMPA ya. Dengan cara masukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop, lalu tuliskan tanggal IMPA hari ini ya.
nanti persembahannya bisa diserahkan orang tua, dan orang tua bisa menyerahkannya ke gereja melalui transfer bersamaan dengan persembahan ibadah hari Minggu dewasa. Pengumuman yang keempat, kita harus selalu jaga kesehatan ya adik-adik. Rajin cuci tangan dengan baik dan benar, istirahat yang cukup, dan mari kita mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi ya. Nah, untuk yang terakhir, yuk kita selalu berdoa supaya adik-adik dan keluarga juga kita semua bisa bertemu lagi di gereja dengan keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Demikian pengumuman PA minggu ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Sudah siap untuk membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah, yuk kita sama-sama berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami semua, sehingga kami boleh melaksanakan IMPA online kami. Bapa, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik. Sekarang waktunya kita dengar cerita. Nah, seperti biasa, sebelum mendengarkan cerita, kita akan baca Alkitab dulu. Untuk itu, mari siapkan Alkitabnya. Jika sudah, yuk kita buka bacaan Alkitab kita minggu ini. Pembacaan Alkitab kita pada minggu ini terambil dari Kejadian 31 ayat 43 sampai 50. Kejadian 31 ayat 43 sampai 50. Sudah? Yuk kita sama-sama baca. Kejadian 31 ayat 43 sampai 50. Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet. Dan juga Mispa, sebab katanya, "Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau." Demikian pembacaan Alkitab kita. Yakub adalah sanak saudara dari Laban. Ribka, ibu Yakub, adalah saudara Laban. Karena itulah Laban mengajak Yakub untuk tinggal bersamanya. Dan selama 14 tahun Yakub bekerja untuk Laban. Yakub bersedia bekerja untuk Laban agar mendapatkan anak perempuannya, yaitu Rahel. Tetapi kemudian Laban memberikan kedua anak perempuannya, yaitu Lea dan Rahel.
agar Yakub bekerja lebih lama lagi untuknya. Namun Yakub merasa ditipu dan dimanfaatkan oleh Laban. Yakub berpikir untuk pergi meninggalkan Laban. Dan ia juga membawa istri, anak, juga hewan-hewannya untuk pergi bersamanya meninggalkan Laban. Ketika Laban mengetahui bahwa Yakub meninggalkan dia begitu saja, tentu membuat Laban menjadi marah kepada Yakub. Dan Laban memutuskan untuk mengejar Yakub. Sesaat bertemu dengan Yakub, Laban pun menanyakan alasan mengapa ia meninggalkannya. Tentu Yakub menjelaskan alasannya kepada Laban. Dan Laban pun menghargai keputusan Yakub itu. Sehingga Laban mengajak Yakub untuk berdamai dan mendirikan sebuah tugu dari batu. Kemudian batu itu dinamakan Galet. Mereka pun makan bersama di dekat tugu batu itu dan menjadikan tugu itu sebagai perjanjian antara Yakub dan Laban. Laban pun berdamai dan pulang ke rumahnya. Begitu juga dengan Yakub yang melanjutkan perjalanannya bersama keluarga. Nah, dari cerita Laban dan Yakub tadi, kita mau diingatkan nih adik-adik untuk bersedia menghargai semua orang dalam kesetaraan. Dan tentu saja perdamaian antara Yakub dan Laban tadi itu karena Tuhan Yesus. Tuhanlah yang melakukan perdamaian itu. Tuhan Yesus memimpin atau menuntun perdamaian antara Laban dan Yakub. Adik-adik, dalam kehidupan ini, ketika kita ada masalah di sekolah atau di rumah atau di mana saja, jika kita selalu mengandalkan Tuhan, kita akan dimampukan untuk menyelesaikan masalah itu. Tentunya dengan baik dan jujur. Nah, sekarang Kak Dedes mau kasih contoh cerita nih. Pada suatu hari, ada kakak beradik yang sedang bertengkar. Si kakak yang bernama Sela teriak marah kepada adiknya yang bernama Kevin. Kevin, kenapa piring kotornya belum kamu cuci? Ini kan tugas kamu. Duh kakak, aku lagi ngerjain PR nih. Kakak aja dulu deh yang cuci piring hari ini. Loh, nggak bisa dong. Cuci piring kan tugas kamu. Kakak tadi udah sapu halaman rumah. Cepet kamu kerjain tugas kamu. Yah kakak, PR-ku banyak banget nih hari ini. Nanti deh kalau udah selesai, aku baru cuci piring. Ya nggak bisa nanti dong. Nanti mama papa pulang, piring belum dicuci. Pasti kakak yang kena marah. Yah, gimana dong kak? Aku harus ngerjain PR. Yaudah terserah kamu aja. Yang penting kakak udah ingetin. Awas ya kalau kakak sampai dimarahin mama. Bagaimana menurut kalian? Siapa ya yang salah jika seperti ini? Siapa hayo yang sering bertengkar dengan kakak atau adiknya di rumah? Nah adik-adik, cerita tadi sama dengan cerita antara Yakub dan Laban. Mereka bertengkar karena ada sesuatu masalah. Apakah Tuhan senang jika kita bertengkar? Tentu tidak. Karena Tuhan lebih senang jika kita mau berdamai. Adik-adik, damai itu indah. Damai yang Tuhan Yesus ciptakan itu sangat indah. Dan akan bertahan lama, langgeng. Asalkan masing-masing dari kita mau saling menghargai dan menghormati. Mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan. Sama seperti Tuhan Yesus yang selalu memberikan kasih-Nya kepada semua orang, bahkan kepada hewan-hewan dan tumbuhan.
Dan sebagai keluarga, kita harus bisa menyelesaikan suatu permasalahan yang ada dengan damai ya adik-adik, karena Tuhan Yesus mau agar anak-anaknya hidup dalam damai. Kakak beradik harus saling sayang dan melindungi, bersikap adil, mau bermain bersama, mau berbagi, dan saling menghargai satu sama lain. Sehingga damai sejahtera dari Allah Bapa akan melindungi dan menyertai adik-adik, juga kita semua. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah dan cinta kasih Tuhan buat kami semua. Terima kasih atas berkat Tuhan. Tuhan sudah menjaga kami, sudah melindungi kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas semua berkat Tuhan sudah berikan kepada kami. Ya Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Berkatilah pemerintah dengan pemimpin agar mereka bisa memimpin dengan baik, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat aparat keamanan kami, agar mereka bisa menjaga Indonesia dari ancaman-ancaman yang berbahaya. Berkati bangsa kami, bangsa Indonesia adil dan makmur, dan damai sejahtera di hadapan Tuhan. Dan kami sebagai masyarakat hidup saling menghormati satu sama lain. Ya Tuhan, berkati kami untuk bisa mencintai lingkungan kami, bisa mencintai bumi kami, agar kami bisa menjaga dan merawat bumi kami, dan kami bisa mewaspada dari bencana alam ya Tuhan. Berkati kami juga agar kami bisa menjaga kesehatan kami, tetap di rumah dengan kondisi COVID-19 ini ya Tuhan. Pulihkanlah bangsa kami, bangsa Indonesia dari COVID-19 agar kami bisa beraktivitas seperti biasa ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja kami, GPB Pelita. Berkatilah umat Tuhan yang beribadah online di rumah. Berkatilah kami tetap memuji dan bernyanyi memuliakan nama Tuhan. Berkati pendeta kami, para majelis kami, dan penampilan kami, dan terutama berkat pelayanan anak. Dan umat-umat Tuhan kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah kami untuk tetap berdoa kepada Tuhan dan tetap melayani Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa buat keluarga kami, papa, mama, kakak, dan adik, dan semua keluarga kami. Berkatilah kami hidup rukun satu sama lain. Berkati papa dan mama dalam pekerjaan, dan berkati kami juga dalam sekolah kami, dan berkati aktivitas kami dalam kehidupan sehari-hari bersama keluarga. Kami juga mau berdoa buat sekolah kami. Berkati guru-guru kami biar semangat dalam mengajar. Berkatilah kami agar semangat juga dalam belajar online di rumah. Berkatilah kepala sekolah kami dan berkati semua staf yang ada di sekolah kami. Terima kasih juga Tuhan. Tuhan sudah berkati kami dalam mengikuti ulangan kenaikan kelas. Berkatilah kami bisa mendapatkan hasil yang baik ya Bapak. Dan berkati teman-teman kami yang belum ulangan, Tuhan tetap memberikan mereka semangat. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat fakir miskin. Berkatilah mereka dalam kehidupan sehari-hari mereka, dalam mencari rezeki dan mencari nafkah buat kehidupan mereka. Berkatilah mereka tetap teguh dalam iman. Berkatilah mereka tetap berdoa, pengharapan kepada Tuhan. Berkatilah mereka bisa mendapatkan makanan dan minuman buat mereka. Dan berkatilah kami supaya bisa membantu orang-orang yang susah di luar sana. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Doa kami tutup dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa memasukkan uang persembahan adik-adik ke dalam amplop. Dan jangan lupa tuliskan tanggal hari ini ya. Kalau sudah, kita angkat tangan kita dan bersama-sama kita katakan, apa yang ku bawa ini adalah persembahan untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Baik adik-adik, pada saat ini kita akan doa persembahan. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini kami sudah memberikan persembahan. Kiranya berkati persembahan yang kami berikan agar dapat berguna untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Kiranya berkati juga tangan-tangan yang telah memberikan persembahan. Kiranya Engkau selalu memberikan mereka kesehatan, kekuatan, dan selalu diberikan berkat ya Tuhan. Tuhan berkati juga Papa Mama kami yang selalu bekerja untuk kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, aktivitas kali ini mencari kata tersembunyi dalam susunan huruf yang tampak pada layar ini. Temukan 2 kata tersembunyi ya, dengan bantuan 3 kata kunci yang akan kakak berikan. Kata kunci pertama, batu. Kata kunci kedua, saksi. Kata kunci ketiga, Tuhan menjaga. Selamat mencari ya adik-adik. Nah, adik-adik, sudah kalian temukan? Mudah bukan? Nah, adik-adik, ini jawabannya. 2 kata tersembunyi itu Misbah dan Galeb. Selamat untuk adik-adik yang dapat menjawab dengan benar ya. Dan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita udah selesai beribadah. Sekarang Kak Puji mau ajak adik-adik nih untuk berdoa. Sikap berdoanya gimana? Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Dan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu hingga saat ini. Sehingga di hari Minggu ini kami bisa berkumpul lagi untuk beribadah. Ya Bapak, kiranya Engkau mau berkati adik-adik ini juga Tuhan di setiap aktivitas yang mereka lakukan. Kiranya Engkau mau selalu lindungi mereka, Engkau mau selalu jaga mereka, Engkau mau selalu beri kesehatan untuk mereka dan keluarganya ya Bapak. Bapak, inilah ucapan syukur kami yang kami halaskan hanya di dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, jadi kita udah selesai. Pesan Kak Puji adalah tetap sehat, jaga kesehatan, dan rajin cuci tangan dan selalu jaga kebersihan. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.